Lo pernah nggak nih bangun tidur di siang bolong terus atap rumah lu bunyi? Hidup Jokowi! Itu bukan notifikasi Shopee, tapi itu seng lu lagi ngamuk karena panas. Dan tiba-tiba muncul wacana baru nih, gentengisasi. Gue langsung mikir, ini negara mau jadi negara industri atau jadi negara tukang renovasi terbesar di dunia? Saya ingin semua atap Indonesia pakai genteng. Proyeknya adalah proyek gentengisasi. Wah, kaget. Oke, kita serius dikit biar kelihatan pinter nih. Jadi, kenapa genteng dibahas? Karena ini bukan masalah kecil. Data nunjukin nih, 31,48% rumah tangga di Indonesia masih pakai atap seng. Itu lebih dari sekitar 22 juta keluarga. Coba lu bayangin nih, 22 juta keluarga. Itu bukan angka kecil. Itu kalau digabungin bisa bikin negara sendiri. Namanya Republik Rakyat Kepanasan Bersatu. Capek ah. Ini bukan cuma soal panas tuh, tapi soal kualitas hidup. Rumah itu harusnya jadi tempat istirahat, bukan tempat lu dipanggang sambil mikir, Kalau gua diolesin kecap, gua mateng nggak ya? jadi industri genteng tanah liat ini banyak banget yang UMKM tuh. Sentra genteng ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jawa Barat. Ini bukan konglomerat, bukan juga CEO yang naik helikopter tuh. Tapi ini bapak-bapak pakai sarung nyetak tanah liat sambil denger dangdut. Dan kalau permintaan naik nih, lapangan kerja bisa naik tuh. Ekonomi bisa napas lagi, warung kopi hidup, warung gorengan hidup, dan yang tadinya nganggur nih, sekarang jadi bisa ngeluh sambil kerja. Capek ah. Ini bukan halusinasi, tapi ini logika ekonomi. Jadi kenapa genteng itu dianggap lebih beradab? Pertama, lebih adem. Genteng tanah liat itu isolasinya lebih bagus daripada seng tipis. Rumah seng siang hari itu bukan rumah, tapi itu sauna gratis. Kedua, lebih tahan lama. Kalau dipasang dengan benar nih, genteng bisa kuat sampai puluhan tahun tuh. Ketiga, bahan lokal. Ini tanah liat, bukan impor baja. Dan secara teori nih, ini pro UMKM banget. Terus sekarang kita pakai logika warung kopi nih. Dari teori ke realita. Sombong amat. Genteng itu berat nih, berat banget. Dan rumah rakyat banyak yang rangkanya didesain buat seng. Kalau dipasang genteng nih, yang roboh bukan cuma rumah, tapi juga keuangan keluarga. Dan jangan lupa nih, Indonesia itu bukan cuma Jawa doang tuh. Distribusi genteng itu mahal nih, karena berat. Ingat, negara kita itu kepulauan, bukan negara kompleks. Jadi, kalau mau dorong genteng nasional nih, harus mikirin logistiknya juga tuh. Capek ah. Indonesia itu punya banyak masalah nih, mulai dari pendidikan, kesehatan, gizi, lapangan kerja, dan sekarang nih, kita punya perang melawan seng. Itu kayak lu lagi bangkrut nih, motor ditarik leasing, tabungan kosong, tapi lu bilang nih, kayaknya gua harus fokus ganti gorden dulu. Prioritasnya bukan salah, tapi itu kayak dompet kosong, tapi lu fokus upgrade penampilan. Tapi jujur nih, gentengisasi juga punya sisi positif nyata tuh. Genteng bisa menghidupkan UMKM, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup, dan ini penting nih, karena pembangunan itu bukan cuma soal jalan tol tuh, bukan juga cuma soal angka di laporan, tapi pembangunan itu juga apakah rakyat bisa tidur dengan nyenyak. Ini fakta yang sering diremehkan elit tuh. Orang kaya nggak ngerti panas seng, karena mereka tinggal di rumah dengan AC, insulasi, dan juga tagihan listrik yang bisa bikin rakyat biasa pingsan. Alamak najisnya. Rumah panas itu memang masalah nyata nih, tapi akar masalahnya adalah keterbatasan daya beli. Rakyat pakai seng bukan karena mereka cinta seng dan merasa seng itu seksi. Mereka pakai seng karena itu yang mereka mampu tuh. Solusi jangka panjangnya nih, bukan cuma mengganti material atap, tapi memastikan nih, rakyat cukup penghasilan untuk memilih kualitas hidupnya sendiri. Hidup Jokowi!